Ini ya Bapak Ibu, jadi kami kolaborasi antara BPMP dengan BPGP. Kami berbagi tugas, gitu Bapak Ibu. Ini untuk pembagian peran UPT dalam pengangkatan guru sebagai kepala sekolah. Untuk BPGP tadi adalah disampaikan merencanakan PGP di daerah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan peningkatan dan penjaminan kualitas BCKS. Ini juga menjadi tugas BPGP. Kemudian memastikan showcase SDM GP kepada dinas, tadi disampaikan oleh Pak Yuli juga ya, masing-masing kabupaten kota. Kemudian sosialisasi sistem untuk kandidat BCKS. Jadi di dalam sistem itu nanti ada dua, yang satu untuk dinas, yang satu untuk GP. Jadi GP nanti akan disampaikan oleh Pak Agus, nanti dua sistem itu bagaimana. Ini menjadi tanggung jawab oleh BPGP yang disampaikan kepada guru penggerak melalui PMM. Kemudian tugas berikutnya advokasi regulasi pengangkatan KS kepada dinas. Ini adalah kami dari BPMP. Kemudian pemberian bimbingan teknis sistem pengangkatan KS kepada dinas adalah tugas kami juga. Lalu koordinasi dengan dinas untuk memastikan data dapodik terupdate, ini juga BPMP. Lalu helpdesk bagi dinas dalam sistem pengangkatan KS ada di BPMP. Pemantauan kesesuaian proses pengangkatan KS dengan regulasi ini juga ada di BPMP. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya terakhir setelah nanti rapor ini selesai, kami meminta Bapak Ibu dari dinas memastikan menunjuk satu nama untuk operator sistem. Jadi ini nanti akan koordinasi dengan BPMP. Kalau saat ini mungkin kami belum mengundang operatornya karena nanti kami serahkan sepenuhnya kepada dinas siapa yang akan diangkat menjadi operator sistem dari masing-masing dinas. Nanti akan disampaikan kepada. Kemudian selanjutnya diseminasi informasi sistem pengangkatan KS dan seleksi KS di PMM. Untuk BPGP tugasnya adalah diseminasi informasi ke Dinas Pendidikan mengenai penggunaan sistem pengangkatan KS untuk seleksi KS. Ini nanti kami akan mengundang operator untuk undang kemari untuk pengenalan sistem ini. Kemudian bimbingan bisa dilakukan dengan luring, daring, atau advokasi berkala dan kegiatan lainnya. Kemudian yang tugas di BGP atau BGP adalah diseminasi informasi ke BCKS, guru dengan sertifikat GP dan CKS untuk penggunaan PMM dalam proses seleksi KS. Ini tugas di BGP. Dan sosialisasinya bisa luring atau daring, meneruskan informasi kegiatan sosialisasi dari pusat. Selanjutnya, tahapan kegiatan UPT dalam mendorong penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah, kegiatan pelaksanaan BIMTEK secara luring kepada dinas. Ini untuk BPMP adalah mengkoordinasikan BIMTEK dengan dinas, mempresentasikan teknis penggunaan sistem pengangkatan KS oleh dinas, sosialisasi pemberian akses untuk dinas, dan mekanisme helpdesk bagi dinas. Kemudian untuk BPGP mempresentasikan regulasi pengangkatan KS, materi promosi GP untuk dinas. Lalu pelaksanaan sosialisasi daring ke BCKS ini menjadi tanggung jawab BPGP dalam mengkoordinasikan webinar sosialisasi daring dengan BCKS di wilayahnya. Kemudian mempresentasikan regulasi pengangkatan KS, sosialisasi sistem pengangkatan KS, teknis penggunaan sistem untuk guru, strategi penguatan kompetensi guru, dan mekanisme helpdesk bagi guru. Ini ada di BPGP. Jadi nanti yang akan menyampaikan adalah BPGP kepada BCKS Bapak Ibu. Kemudian untuk advokasi monitoring sistem pengangkatan KS, kami di BPMP mengadvokasi dinas yang belum memulai seleksi BCKS, memastikan dinas mengupdate data dapodik terkait pengangkatan KS. Lalu memonitor dan memastikan tidak ada isu dalam pemberkasan, misalnya berkas yang tidak sesuai diloloskan dan sebaliknya. Mengadvokasi dinas yang belum melakukan penetapan nama BCKS dalam waktu lama, memastikan nama-nama KS yang ditetapkan memenuhi kualifikasi dan menjadi helpdesk bagi dinas dalam pengangkatan
Pengangkatan Guru sebagai kepala sekolah. Sedangkan peran BPGP mengusulkan diadakannya PGP di daerah-daerah yang diproyeksikan memiliki keterbatasan supply, memberikan program peningkatan kualitas kandidat supply jika diperlukan, dan promosi SDM BCKS kepada dinas. Ini tahapan kegiatan UPT. Kemudian penjabaran peran UPT dalam sistem pengangkatan guru sebagai KS. Untuk tahap pratahap, guru melihat kebutuhan updating data dirinya melalui PMM. Peran BPGP mengimbau guru untuk mengecek dan mengupdate data dirinya di PMM. Kemudian peran BPMP melakukan bimtek sistem kepada dinas, melakukan koordinasi dengan dinas jika ada BCKS yang perlu mengupdate data, memastikan dinas mengupdate data Dapodik terkait pengangkatan KS. Kemudian untuk tahap 1, Dijen GTK dan Dinas Pendidikan melihat rekapitulasi penghitungan supply BCKS. Untuk BPGP mengusulkan diadakannya PGP di daerah yang diproyeksikan memiliki keterbatasan supply. Kemudian memberikan program peningkatan kualitas kandidat supply jika diperlukan, dan showcase SDM BCKS kepada dinas. Kemudian untuk BPMP mengadvokasi dinas yang perlu melakukan pengangkatan untuk segera melakukan pengangkatan kandidat yang memenuhi kualifikasi sesuai regulasi bersama melalui sistem dengan melibatkan pengawas sekolah dalam rangka penjaminan mutu. Karena pengawas sekolah tadi juga masuk dalam tim pertimbangan ya Bapak Ibu. Kemudian menjadi helpdesk untuk dinas dalam sistem pengangkatan KS. Lalu pada tahap 3, Dinas Pendidikan melakukan proses perencanaan seleksi BCKS. Di sini adalah dinas juga mengirimkan undangan via aplikasi kepada BCKS. Di sini peran BPGP membantu melakukan sosialisasi terhadap BCKS terkait pembukaan dan tahapan seleksi. Karena ini ada di PMM. Nanti mungkin nanti siang ya Bapak Ibu, nanti siang ya Pak ya, rilisnya ya. Setelah itu nanti di PMM akan terlihat Bapak Ibu. Kemudian untuk BPMP mengadvokasi dinas yang belum juga memulai seleksi dan membantu dinas jika ada kendala dalam perencanaan seleksi dan pengundangan. Kemudian pada tahap 5, kandidat supply mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi BCKS. Ini via PMM mengumpulkannya. Dan BPGP akan memonitor proses pengumpulan berkas, menjadi helpdesk bagi kandidat BCKS dalam proses pengumpulan berkas. Ini penjabaran peran UPT dalam sistem pengangkatan KS. Lanjutannya adalah Dinas Pendidikan melakukan profil dokumen dan menetapkan nama-nama BCKS untuk kemudian diserahkan kepada tim pertimbangan. Maka BPMP akan memonitor dan memastikan tidak ada isu dalam pemberkasan, di mana berkas yang tidak sesuai diloloskan dan begitu juga sebaliknya. Mengadvokasi dinas yang belum melakukan penetapan nama BCKS dalam waktu lama. Lalu tim pertimbangan pada tahap ke-7 melakukan background check BCKS dan memberikan rekomendasi CKS ke kepala daerah selaku PPK melalui Sekda. BKD melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian. Kemudian kepala daerah selaku PPK menetapkan KS melalui keputusan kepala daerah tentang pengangkatan KS. Dan untuk BPMP memastikan nama-nama KS yang ditetapkan sudah memenuhi kualifikasi. Nanti materi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Lanjutnya adalah ini alur helpdesk Bapak Ibu. Jadi ketika nanti dinas memiliki operator, maka operator itu yang akan menyampaikan ini untuk pertolongan ya. Jadi kami akan membantu operator daerah melalui operator BPMP untuk koordinasi helpdesk. Ini alurnya, ini UPT akan menerima pertanyaan dari pengguna. Pengguna di sini adalah dinas.
terkait kendala teknis teknologi pada sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan PMM atau kendala teknis teknologi terkait sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. UPT akan mengakses sheet online berisi tanya jawab umum yang sering ditanyakan pengguna. Ini nanti kita lewat KSPS Back dan Tracer dokumen. Jika pertanyaan itu dan jawaban yang dibutuhkan sudah ada pada sheet-nya itu, maka UPT langsung dapat copy paste Bapak Ibu. Copy paste dan diteruskan kepada pengguna. Maka pengguna sudah mendapatkan jawaban. Bapak Ibu bisa akses di sini. Tetapi jika pertanyaan dan jawaban yang dibutuhkan belum ada pada FAQ ini, maka UPT dapat mengakses laman ini untuk koordinasi dengan Helpdesk PMN. Kami akan menyampaikan kepada pusat melalui ini Pusat Informasi Pengangkatan KSPS. Di sini nanti kami akan memasukkan email. Ini UPT, otomatis UPT Bapak Ibu yang akan menyampaikan ke pusat, melengkapi formulir sesuai kebutuhan. Kemudian kami akan menunggu jawaban dari Helpdesk PMM yang akan dikirimkan melalui email yang sebelumnya telah kami tulis pada email itu. Kemudian nanti setelah selesai kami menyampaikan, pusat sudah memberikan jawaban, kami akan mengirimkan kepada pengguna. Pengguna di sini adalah dinas. Ya. Ini nanti kita bisa praktek di sini Bapak Ibu KSPS. Kita klik ini, maka yang muncul adalah ini. Kemudian dilakukan pencarian apakah terdapat template yang sesuai atau sama pada bank jawaban. Jika pertanyaan dinas itu sudah ada, maka kami tinggal copy paste kita kirimkan ke dinas. Gitu. Maka kemudian kita pastikan dulu apakah pertanyaan yang masuk dari pengguna sudah tersedia. Jika sudah ada, kita langsung masukkan. Kemudian jika itu tidak ada, maka kami kirimkan tadi kepada pusat ya. Apabila ada, maka ada di dalam kolom eskalasi menunjukkan bahwa pertanyaan langsung dapat dilakukan copy template yang tersedia pada jawaban. Jika itu no itu pertanyaan dapat langsung dijawab petugas dengan copy paste template dari jawaban yang tersedia. Tetapi jika di dalam eskalasi ini nanti bunyinya yes, maka pertanyaan membutuhkan koordinasi antara tim helpdesk karena terkait berulang kali, karena laporan pengguna merupakan kendala. Kendala itu kan macam-macam Bapak Ibu. Jadi kami harus melakukan koordinasi dulu dengan pusat. Ini seperti ini jawabannya Bapak Ibu. Nanti monggo dipelajari ya. Ini adalah apa yang harus kami sampaikan kepada pusat. PT mengakses laman ini, kemudian menekan tombol itu, ada hubungi bantuan, nanti akan muncul ini dan kami akan menuliskan nama, email dan hal yang akan diajukan. Nanti ini akan muncul ini di sana. Kemudian Helpdesk PMN akan membantu menjawab kendala dan pertanyaan yang diberikan oleh PT maksimal 4 jam kerja. Selanjutnya akan dikirimkan melalui email jawabannya. Seperti itu. Selesai ini aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Agus Windarto terkait sistemnya. Mas Agus.
Pak Agus Bintarto. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sekali waktunya Mbak Woro ya. Baik Bapak Ibu, tadi di depan sudah disampaikan regulasinya. Kalau aplikasi yang nanti akan kita lihat ini hanya alat bantu ya sebenarnya. Jadi aplikasi yang dibuat oleh kementerian ini merupakan alat bantu untuk seleksi kepala sekolah ya, calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah, yang mana aplikasi ini sebenarnya mengikuti aturan regulasi yang sudah ada. Jadi aplikasi ini hanya salah satu alat bantunya. Nah ini sebelum kita melihat lebih jauh, kita punya waktu sekitar 25 menit atau berapa ya? Ya sekitar 25 menit ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa lihat kedua-duanya. Kita lihat dulu. Oh ini suaranya nggak nancep ya. Saya ambil seperti ini. Mohon maaf ini yang dikecilin kayaknya ada grupnya ya Bu. Oke. Halo Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan, saat melakukan seleksi pengangkatan kepala sekolah, mungkin Anda pernah mengalami kendala yang menghabiskan waktu. Misalnya sulit mencari data kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah, atau harus melakukan pengecekan berkas dan pemasangan secara manual. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika Anda bisa memiliki asisten digital yang mampu menjawab tantangan tersebut? Perkenalkan, sistem pengangkatan kepala sekolah. Asisten digital untuk membantu seleksi kepala sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Kami memahami bahwa setiap dinas pendidikan memiliki tahapan pengangkatan kepala sekolah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, sistem pengangkatan KSPS hadir untuk mendukung proses seleksi pengangkatan kepala sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Secara umum, sistem pengangkatan KSPS memiliki 3 keunggulan utama bagi dinas pendidikan. 1. Menyediakan data terkini kandidat bakal calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan. 2. Secara otomatis menampilkan data kebutuhan sekolah sesuai dapodik dan dapat diperbarui secara mandiri oleh dinas pendidikan. 3. Semua proses seleksi terdokumentasi dalam satu platform digital. Lalu, bagaimana Anda dapat menggunakan sistem pengangkatan KSPS untuk melakukan seleksi pengangkatan kepala sekolah? Sistem pengangkatan KSPS siap mendukung dinas pendidikan dalam tiap tahapan seleksi pengangkatan kepala sekolah yang terpusat dan terdigitalisasi. Berikut ini 5 keunggulan seleksi kepala sekolah menggunakan sistem pengangkatan KSPS. 1. Cek daftar kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah yang lebih praktis. Selain data BCKS yang sudah dimiliki, kini Dinas Pendidikan dapat memiliki daftar ketersediaan BCKS yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Daftar ini juga telah terkoneksi dengan Dapodik, dapat diperbarui oleh Dinas Pendidikan, dan dapat digunakan membantu Dinas Pendidikan melakukan tahapan seleksi sesuai dengan kondisi di lapangan. 2. Penentuan periode pendaftaran yang lebih fleksibel dan proses pengundang bakal calon kepala sekolah yang lebih ringkas. Dinas Pendidikan dapat menentukan periode seleksi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Selain melalui WhatsApp, surat edaran, dan kanal pengundangan yang saat ini sudah digunakan, kini BCKS juga dapat menerima undangan seleksi kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. 3. Pengecekan berkas yang lebih simpel. Seleksi pengangkatan guru menjadi kepala sekolah menggunakan sistem pengangkatan KSPS juga memudahkan BCKS karena dapat melakukan pengumpulan berkas secara terpusat melalui platform Merdeka Mengajar. Dinas Pendidikan juga dapat melakukan verifikasi dan validasi berkas secara terdigitalisasi. 4. Pemasangan bakal calon kepala sekolah lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berkat adanya fitur
melakukan pemasangan BCKS dengan sekolah melalui sistem pengangkatan KSPS. 5. Finalisasi calon kepala sekolah yang terdokumentasi. Hasil akhir keputusan yang sudah ditentukan bersama dengan tim pertimbangan dapat diunggah kembali ke sistem pengangkatan KSPS bersama surat keputusan pengangkatan guru menjadi kepala sekolah. Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan, itu dia 5 keunggulan sistem pengangkatan KSPS untuk membantu Dinas Pendidikan dalam setiap tahapan seleksi kepala sekolah. Mari, jadikan sistem pengangkatan KSPS sebagai asisten digital Anda dalam melakukan seleksi kepala sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Bapak Ibu, dari video saja mungkin sudah ada gambarannya seperti apa aplikasinya. Jadi tidak terlalu sulit. Yang jelas yang bikin yang jadi sering bicarakan adalah regulasinya biasanya. Kalau yang aplikasi ini mengikuti regulasi yang sudah ada Permendikbud dan lainnya. Bapak Ibu, untuk yang slide yang ini Bapak Ibu, ini adalah tahapan penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah di dinas. Jadi ini yang di sisi dinasnya nanti akan mendapatkan alamat akses untuk bisa diakses oleh operator yang nanti akan didaftarkan melalui UPT. Nanti akan ada salah satu operator yang diusulkan oleh dinas untuk menjadi operator aplikasi sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, yang kita bicarakan hari ini baru kepala sekolah karena pengawas sekolah belum ada himbauan untuk menggunakan. Bapak Ibu, yang pertama itu login ke sistemnya, kemudian dengan menggunakan akun yang sudah didaftar. Kemudian selanjutnya nanti sesuai dengan video tadi, Bapak Ibu itu bisa melihat daftar kebutuhan sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah sesuai dengan regulasinya tadi. Level pertama GP, 2 yang punya sertifikat diklat calon kepala sekolah, yang ketiga adalah di luar itu yang memenuhi syarat. Nah, itu yang di dalam aplikasi nanti yang akan terlihat adalah yang jelas GP dan yang punya sertifikat calon kepala sekolah. Kemudian kebutuhan sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sekolah-sekolah yang membutuhkan kepala sekolah baru, nanti di sana bisa ditambah ataupun juga diupdate. Nah, kadang Bapak Ibu mungkin di lapangan dinas ya bisa saja misalnya mau mengangkat seorang guru penggerak menjadi kepala sekolah. Kemudian ada kepala sekolah yang kosong di suatu tempat, kebetulan sekolah itu sekolah yang favorit atau gede gitu. Itu kan Bapak Ibu dinas kemungkinan bisa mau menggunakan dari guru penggerak langsung ke situ kan agak ragu gitu misalnya. Boleh saja nanti memindahkan kepala sekolah yang lain untuk ke sana dulu, ya yang GP ditaruh di sekolah yang nanti ada di dalam aplikasinya, nanti ada bisa diubah dulu sebelum dilanjutkan untuk melakukan seleksi. Kemudian yang ketiga, periode pendaftaran ini nanti di dalam sistem nanti fleksibel ya, jadi mau kapan saja bisa, siapnya kapan ya, nanti tinggal mengatur waktunya. Nah, kemudian untuk undangan ini nanti di sana Bapak Ibu tinggal melakukan undangan, otomatis undangan tersebut nanti akan terkirim ke calon kepala sekolah maupun pengawas sekolah yang sudah memenuhi syarat. Jadi di PMM nanti, di sisi PMM, di sisi calon kepala sekolah atau pengawas sekolah itu nanti sudah otomatis datanya sudah ada karena dikoneksi dengan Dopodik. Sehingga seperti misalnya seorang calon kepala sekolah itu sudah mempunyai sertifikat guru pendidik, nanti akan juga tercantum. Kemudian guru penggerak nanti di sana sudah otomatis. Jadi nanti hanya di sana sudah ada centangan hijau berarti yang memenuhi syarat secara sistem, secara regulasi dan memenuhi syarat dari yang sudah disampaikan Pak Yudi dan Pak Kepala tadi. Kemudian bagi yang tidak memenuhi syarat, mereka akan tercetak merah. Nanti kita lihat presentasinya.
Kemudian setelah mengundang, nanti dari sisi calon kepala sekolah itu melalui platform PMM itu nanti akan melengkapi berkasnya, nanti kita perlihatkan. Kemudian setelahnya setelah selesai melengkapi berkas, kemudian kebetulan saat ini di platform PMM itu guru itu hanya bisa menerima, ketika diundang menerima, tidak ada tombol penolakan tidak mau jadi kepala sekolah, itu belum ada saat ini. Jadi adanya diterima di sana tombolnya di aplikasi PMM-nya. Kemudian setelah diterima nanti dari dinas nanti bisa melakukan seperti tadi ya, pengecekan berkas secara online, karena nanti Bapak Ibu juga mengupload berkas melalui PMM. Kemudian bisa melakukan pemasangan. Jadi nanti dari daftar yang sudah memenuhi syarat itu, nanti Bapak Ibu tinggal memasangkan, bisa dicari domisilinya di mana atau alamatnya ya. Bisa disesuaikan seperti itu, dan dicari alamat yang terdekat mungkin atau seperti apa di dalam aplikasi nanti kita tunjukkan. Kemudian setelah dipasangkan, nanti di akhir itu nanti Bapak Ibu tetap ada kesempatan Dewan Pertimbangan. Melalui Dewan Pertimbangan itu setelah kita cek berkasnya, kita pasangkan ya. Nah, itu Bapak Ibu perlu juga dengan Dewan Pertimbangan itu untuk apakah ini benar-benar sudah sesuai orang ini calon ini ke sekolah ini atau calon ini ke sekolah ini, nanti dibahas di luar sistemnya. Nah, baru nanti setelah terakhir kita memastikan mengeluarkan SK untuk memastikan bahwa pasangan ini sudah benar-benar sesuai dengan SK tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu di sisi calon pengawas sekolah atau kepala sekolah, ini diakses melalui platform Merdeka Mengajar yang sekarang sudah ada. Nah, nanti Bapak Ibu guru calon kepala sekolah ini bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini, dan nanti otomatis di dalam menunya PMM itu nanti akan ada tambahan menu seleksi calon kepala sekolah. Saat ini di versi sekarang belum dibuka hari ini, mungkin nanti setelah peluncuran di jam 1 nanti, mungkin esok atau kapan mungkin akan muncul, tapi hari ini belum rilis atau belum dibuka. Mudah-mudahan nanti sudah bisa kita lihat setelah rilis. Nah, dari dashboard PMM ini bagi Bapak Ibu yang sudah diundang melalui aplikasi dashboardnya admin dan dinas, nanti otomatis akan menerima undangan baik melalui notifikasi di PMM ataupun nomor HP yang tertera sesuai dengan data Dapodik ya, dan email juga. Itu nanti akan menerima undangan. Nah, setelah menerima undangan, Bapak Ibu guru itu yang calon kepala sekolah ini akan mengunggah berkas sesuai aturan yang ada. Nanti di sana ada beberapa berkas yang harus diunggah. Nanti secara detail mungkin operator akan diberikan penyegaran aplikasi ini ya. Kemudian setelah itu tinggal menunggu pengumuman. Jadi saat pengumpulan berkas, si calon kepala hanya menunggu dari dinas ya. Tadi kan diperiksa filenya, berkasnya, kemudian sampai rapat dengan Dewan Pertimbangan. Tinggal menunggu itu, ketika sudah diumumkan, baru si calon kepala sekolah akan menerima pengumuman tersebut. Ini secara singkat seperti itu. Nah, kita sekarang akan melihat di dashboardnya dinas. Sebentar, saya buka ini aja. Nah, sebenarnya dinas ini nanti akan mengakses alamatnya ini Bapak Ibu. Jadi cukup alamat 1 ini. Nah, di sini. Nanti di sini pengangkatan strip KPK SPS.kemdikbud.go.id. Di sini sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Jadi informasi tentang pengangkatan kepala sekolah ini di alamat website ini sudah lengkap untuk
cara masuknya dan sebagainya, ini sudah ada semua. Nanti ada juga untuk informasi alurnya, cara penggunaannya juga ada semua di sini ya. Nah, ini alamat untuk di sisi dinas. Nah, kita buka sekarang presentasinya dulu. Halo. Kita langsung saja di tahapan seleksi. Oke. Karena waktunya tinggal sedikit. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan tahap 1 masuk ke sistem. Nah, di sistem ini melalui web yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang sudah didaftarkan operatornya nanti tinggal login melalui sistem ini. Kemudian di dalam sistem nanti setelah masuk ini enggak terlalu, di dashboard awalnya akan ada beberapa menu, yaitu menu daftar kebutuhan kepala sekolah, daftar ketersediaannya bakal calon kepala sekolah, dan juga daftar kepala sekolah pensiun ya, riwayat dan lainnya ya. Kemudian nanti kalau saat ini itu Bapak Ibu jika login di Gunung Kidul, maka di sisi atas ini akan hanya calon-calon kepala sekolah yang berada di Gunung Kidul. Kemudian di kota operator kota, maka di dalamnya adalah hanya calon kepala sekolah yang di kota. Kemudian dari ini kurang besar sebenarnya. Saya aja. Oke. Nggak kelihatan, sepertinya nggak kelihatan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat daftar kebutuhan kepala sekolah ya. Di sini ada daftar kebutuhannya berapa sesuai dengan data yang sudah disinkronkan dengan aplikasi ini. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat data ketersediaan bakal calon kepala sekolah di dashboard ini juga ya. Seperti ini nanti. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penyesuaian data kebutuhan calon kepala sekolah. Nah, ini saya besarkan lagi biar kelihatan. Setelah melihat calon kepala sekolah dan daftarnya, kita bisa melihat sekolah-sekolah mana yang membutuhkan kepala sekolah. Biasanya di sini ada keterangannya. Tidak ada kepala sekolah karena apa? Nanti di sini sudah ada alasannya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan sekolah yang belum tercantum di sini. Misalnya di SD mana itu kebetulan kepala sekolahnya nggak ada, nanti bisa melalui penambahan di aplikasi ini. Jika sekolah ini sudah ada isinya, ya sudah, berarti tidak perlu, bisa dihapus gitu ya. Jadi ketersediaan sekolah-sekolah yang belum ada kepala sekolahnya bisa dikelola di sini. Termasuk tadi yang saya sampaikan, di sini itu harus fix yang benar-benar diinginkan ada kepala sekolahnya yang kosong. Seperti tadi yang sekolah yang besar itu diisi langsung, gitu langsung, itu yang saya digeser dulu biar terisi, yang kosong mana itu nanti baru masuk ke sini. Itu bisa di skenario nya seperti itu. Kemudian nah, ini langkah detailnya ya, menghapus sekolahnya tadi, kemudian tambah sekolahnya bisa, jadi menghapus sekolah yang sudah ada kepala sekolahnya dihapus saja, yang tidak ada nanti dimunculkan dengan menambah ya, di aplikasi nanti bisa. Kemudian alasannya bisa dikasih, ini saya detailkan juga ya biar kelihatan alasannya apa yang di aplikasi ini.
nggak kelihatan. Nah ini alasannya ini bisa diubah ya. Ini nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan sekali. Jadi intinya alasan yang sekolahnya yang dikosongkan atau kosong kepala sekolahnya bisa ditulis di aplikasi. Tahap ketiga adalah periode. Nah periode ini bisa diatur ya, mulai dan selesainya itu bisa diatur juga di aplikasi. Ini nggak kelihatan juga ya, kecil sekali. Kemudian selanjutnya ketika mau mengirimkan undangan itu Bapak Ibu Dinas itu membuat undangan ya secara resmi ditandatangani, nanti bisa diupload di sini untuk bisa dibaca oleh calon kepala sekolah di sisi dashboard PMM. Kemudian dikirimkan undangan melalui aplikasi. Selanjutnya nanti di sisi guru nanti akan melihat undangan seperti ini. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu di saat ini ya, untuk saat ini itu di sisi PMM-nya belum muncul. Harusnya nanti akan ada. Nah di sini, nanti di sini hari ini belum update. Di sisi PMM nanti Bapak Ibu guru akan bisa mendapatkan menu baru di bawah asesmen, di bawah pelatihan mandiri ini. Nanti di sini ada seleksi kepala sekolah. Hanya belum rilis karena nanti baru akan diumumkan oleh Pak Menteri ya. Nah setelah si guru calon kepala sekolah ini mengisi berkas sampai selesai, nanti dinas tahapan selanjutnya adalah pengecekan berkas. Nah, pengecekan berkas di sini setiap bakal calon itu akan mengirimkan sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan regulasi yang ada. Saya nggak apa ya, nanti dibuka juknisnya ya untuk kepala sekolah. Nah dari sini nanti Bapak Ibu tinggal bisa melihat dari detail setiap calon kepala sekolah untuk mengecek berkasnya. Misalnya ini saya besarkan lagi ya. Nah ini misalnya detail dari salah satu kepala sekolah ya. Ini misalnya Andika Putra Husen, ini bisa dilihat profilnya secara lengkap ya. Ini sesuai dengan data Dapodik. Jika ada kekeliruan di data ini yang diperbaiki adalah data yang ada di Dapodik. Oke, saya kecilkan lagi. Selanjutnya pengecekan berkasnya ini saya besar lagi biar kelihatan. Oke. Ini dari Andika Putra Husen, ini bisa dilihat dokumennya. Misalnya ini salah satu yang dipersyaratkan adalah nilai hasil penilaian kinerja. Bisa dilihat dokumennya, SKCK, kemudian SK pengalaman manajerial, surat keterangan dan lainnya. Ini nanti bisa diperiksa semua, bisa dicek kebenarannya. Dan dari upload dari calon kepala sekolah nanti datanya bisa diverifikasi ya. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya divalidasi dari dokumen yang sudah ada ini. Kalau sudah benar, nah ini tinggal memvalidasi kebenaran dokumen tadi. Nanti misalnya masa berlaku dokumennya sudah habis, itu juga dikasih keterangan. Ini mirip-mirip dengan validasi kalau yang BPNP apa yang Sertur PPG ya, itu seperti sama dengan itu validasi dokumennya. Kemudian selanjutnya setelah dokumennya benar, nanti seperti yang disampaikan tadi ada yang memenuhi syarat dari per dokumen tadi, ada yang tidak lolos dan lolos. Maka nanti akan terlihat di bagian ini ya, Bapak Ibu.
Nah, jadi dari jumlah atau calon kepala sekolah yang ada di sini ini yang sudah habis diverifikasi secara otomatis, jika semuanya lolos maka akan mendapatkan predikat lolos. Bagi yang ini syarat persyaratan yang tadi termasuk berkasnya tidak lolos, maka dia akan menjadi tidak lolos di dalam sistem, akan diberi notifikasi seperti itu. Selanjutnya setelah selesai semua ya dari pengecekan itu, nanti ada tombol penyimpanan ya di sini dari verifikasi keseluruhan ya. Dari seluruh validasi saya berkas itu ada validasi lagi, ini nggak kelihatan, saya besarkan lagi sekilas. Jadi dari hasil pengecekan semuanya nanti harus disimpan seluruhnya untuk langkah selanjutnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan. Ya, pemasangan dipasangkan. Saat pemasangan ini validasi sudah benar semua ya, sudah berkas sudah oke. Kemudian kita akan bisa memasangkan sekolah dengan calon kepala sekolah. Ini tidak kelihatan lagi, saya besarkan lagi. Nah, di sini misalnya ini ada SD Citra Mandiri ini yang sudah benar-benar siap dipasangkan. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih bakal calon kepala sekolah ini. Setelah memilih ini nanti akan tersedia pencarian di kanan ini ya. Yang bisa disesuaikan tadi ya, seperti domisili. Mungkin mau memfilter domisili dulu, sing cedek harus sekolah atau seperti apa, atau pilih golongan C, atau mana nanti bisa difilter satu-satu, terus akan keluar yang sesuai keinginan dari filter tadi ya. Baru nanti akan kita pilih, bisa kita pilih misalnya mantap sekolah itu akan kita pasangkan CKS ini, kepala sekolah ini akan kita pasangkan ke sekolah itu, maka tinggal kita pilih. Oke, selanjutnya setelah kita pasangkan, oke, pemasangan, oke. Nah ini sama, nanti setelah dipasangkan semuanya sudah sesuai, kita simpan juga secara keseluruhan. Kemudian nah ini yang finalisasi ini. Finalisasi ini dibutuhkan untuk melihat daftar pasangan tadi ya. Jadi daftar pasangan antara calon kepala sekolah dan sekolah itu nanti difinalisasi antara dinas pendidikan dengan tim pertimbangan untuk diskusi, disepakati ya apakah calon ini sudah sesuai. Kalau ada perubahan nanti bisa dilakukan di sistem ya, tetap bisa dilakukan di sistem untuk melakukan perubahan. Nah yang terakhir tadi yang saya sampaikan tadi, yang sesuai di video juga, setelah disepakati tidak ada perubahan lagi, maka dibuatlah surat keputusan yang menyatakan bahwa calon kepala sekolah ini berada di sekolah A, B, dan C. Nah nanti untuk SK-nya ini tetap di-upload di sistem atau diunggah di sistem setelah sesuai. Nah ini yang terakhir. Nah ini kalau ada perubahan nanti bisa diubah. Nah Bapak Ibu, jadi secara singkat seperti itu. Intinya ada sekolah, ada calon yang sudah sesuai, dipasangkan, pas pemasangan bisa disesuaikan, setelah dipasangkan bisa disepakati dengan Dewan Pertimbangan. Entah tadi kalau di provinsi tadi sebelum itu saja sudah ada seleksi
Psikologi. seleksi lagi ya, apa diuji lagi. Nah itu nanti kan bisa lihat. Nah, tadi yang lolos itu mana kepala sekolahnya? Tinggal aja cari yang nama-nama itu dipasangkan. Nah, jadi kalau memang ada filter lagi, guru penggerak bisa di filter lagi ya nggak apa-apa. Nanti nama-namanya yang terfilter sudah ada, pasti sudah masuk sini. Nah itu yang tinggal pasangkan. Atau mungkin ditingkatkan pilih dengan diklat yang lain. Gitu. Secara singkat seperti itu. Nanti secara detail mungkin operator dinas akan mempelajari sistemnya secara detail ya. Baik Bapak Ibu, kalau di sisi guru itu lebih mudah. Di sisi guru lebih mudah, saya langsung saja di saya menunjukkan ini aja. Nah, yang menunya tadi nanti akan muncul di sini, di sisi PMM-nya, ya. Kemudian nanti otomatis di sini yang mereka yang sudah benar-benar sesuai regulasi ya, tadi ada sudah lolos guru penggerak atau punya sertifikat calon kepala sekolah, nanti otomatis di sini sudah akan hijau. Kalau yang belum akan merah. Ya. Otomatis ini terkoneksi dengan data di Dapodi. Kemudian nomor-nomor sertifikat atau yang lainnya juga akan bisa tertanam di aplikasi PNM. Nah ini yang tadi yang menerima undangan itu dari sisi gurunya, tinggal melanjutkan. Kemudian di sana juga ada aturannya sesuai regulasi, bisa dibaca. Kemudian mengunggah berkas yang tadi diperiksa tadi ya. Ini salah satunya berisi ini ya. Ini juga sesuai regulasi yang ada. Kemudian mengunggah file. Kemudian yang terakhir menunggu pengumuman setelah ditetapkan tadi ya. Setelah ditetapkan oleh dinas. Nah, prosesnya seperti itu. Mungkin waktunya sudah cukup. Nah, ini untuk detailnya nanti juga kita akan melakukan sosialisasi kepada guru penggerak yang sudah lulus dan juga yang sudah mempunyai sertifikat calon kepala sekolah. Mungkin ini Pak, ini Waran Timoro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah itu kosong kemudian bisa di BLT dari guru penggerak. Gitu ya penangkapan saya. Dan untuk PLT ini apakah juga menggunakan sistem ataukah hanya kita menggunakan SPT? Yang pertama. Yang kedua, untuk pengangkatan yang menggunakan sistem ini, apakah untuk pengangkatan pertama ataukah rotasi ini pun harus melalui sistem? Kemudian saat pengangkatan itu kami merencanakan juga akan bersamaan dengan rotasi kepala sekolah. Nah, saya masih mikir gini, jika di sekolah A itu sudah ada kepala sekolah, sementara saya di draft saya itu GP ini yang justru mau saya taruh di sekolah A. Nah, yang saya tanyakan tadi kan rotasi. Saya ingin merotasi kepala sekolah yang A tadi ke sekolah B, sementara yang GB berada di sekolah A. Itu bagaimana caranya? Apakah itu semua juga harus masuk di sistem tersebut? Kemudian yang ketiga, untuk pengangkatan pengawas, apakah di bulan-bulan sampai September ini masih menggunakan sistem yang lama ataukah sudah menggunakan sistem yang baru? Karena di Gunung Kidul khusus pengawas ini masih banyak sekali stoknya. Terus kami kalau untuk mengangkat yang dari guru penggerak terus terang Pak Yuli
Kami berat di hati karena beliau menunggu sudah lama sekali. Kemudian nanti Bu Melia yang akan juga pertanyaan satu, ada juga apa yang jadi mungkin ke depan jadi masalah, nanti biar Bu Melia tanya soal ini. Kemudian yang keempat, tadi Bapak berarti untuk penempatan guru penggerak tadi kan mendaftar nih di sistem, kemudian memilih sekolah. Tetapi di operator dinas itu tadi si calon ini sekolah kemudian diklikkan kan begitu. Apakah besok untuk SK yang dari kementerian ini hanya menunjukkan oh ini yang bisa diangkat menjadi kepala sekolah, dinyatakan lulus, ataukah dari kementerian itu sudah namanya beserta lokasinya? Kami berharap ya namanya gitu, karena ada satu ketakutan Pak Yuli, ketika yang bersangkutan benar-benar baru, belum pernah di manajerial, kemudian menempat di sekolah yang besar yang cukup banyak masalah. Nah ini yang menjadi ketakutan kami. Kami punya draft sendiri untuk guru penggerak, tetap akan Gunung Kidul mengangkat guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah, tetapi harapan saya tidak dirombel-rombel yang besar banget. Begitu itu, dan langsung disambung Bu Melia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta koordinasi pada hari ini. Menambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh Bu Kapit sebelumnya, saya menambahkan khusus untuk pengangkatan pengawas dari stok guru yang bersertifikat pengawas. Pada waktu lalu kan kementerian sudah memfasilitasi menerbitkan sertifikat uji kompetensi bagi guru bersertifikat pengawas, yang mana masa berlakunya adalah 2 tahun. Nah, yang kami tanyakan Bapak Ibu, seandainya dari sekian guru yang sudah memiliki sertifikat uji kom tersebut ternyata masih ada beberapa yang belum bisa kami promosikan, belum bisa diangkat dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, karena kaitannya misal pertama formasi yang tersedia, kemudian kedua berhubungan dengan birokrasi. Artinya seperti ini, kita akan memasuki masa-masa pilkada yang mana di sana pemimpin daerah yang baru itu punya rentang waktu sekian bulan sebelum dan sekian bulan setelah dilantik belum dapat melakukan pengangkatan. Otomatis ketika sertifikat kemarin sudah diterbitkan per Juli, 2 tahun yang akan datang yang belum sampai bisa kita angkat, barangkali nanti sudah habis masa berlaku sertifikat tersebut. Nah, pertanyaan kami, apakah bisa nama-nama yang sudah mendapatkan sertifikat uji kom kemarin tapi belum bisa kita angkat itu untuk kita usulkan lagi untuk mendapatkan sertifikat uji kom yang kedua, seperti itu. Itu saja tambahan dari saya, Bapak Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.